Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait dengan teori nilai guna atau yang disebut dengan utility. Adapun materi ini disusun oleh saya sendiri yaitu Nur Aisyah. Dan saya Ernawati. Saya Nurfeda Hamzah. Saya Wandasari. Baik, untuk pembahasan yang pertama terkait dengan hipotesis utama teori nilai guna akan dipaparkan oleh saya sendiri, di mana hipotesis ini yang juga dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan bahwa tambahan kepuasan atau nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang secara terus-menerus akan berkurang seiring peningkatan konsumsi barang tersebut. Pada titik tertentu, penambahan konsumsi akan menyebabkan nilai guna marginal menjadi negatif, yaitu ketika tambahan barang justru mengurangi kepuasan total. Contohnya, seseorang yang haus merasa puas setelah meminum beberapa gelas air, tetapi jika terus meminum hingga gelas keenam, kepuasannya akan berkurang atau bahkan menolak meminum lebih banyak. Yang kedua yaitu nilai guna total dalam angka dan grafik. Dapat kita lihat pada tabel, contoh angka mengenai nilai guna total dan nilai guna marginal dari mengonsumsi buah mangga menunjukkan bahwa semakin banyak mangga yang dikonsumsi, nilai guna total akan meningkat, tetapi dengan tambahan yang semakin menurun sesuai dengan hukum nilai guna marginal yang menurun. Misalnya, ketika seseorang memakan hingga 8 mangga, nilai guna marginal masih positif. Artinya kepuasan terus bertambah tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Namun saat memakan mangga ke-9, nilai guna marginal menjadi negatif yang berarti kepuasan total justru mulai berkurang karena jumlah mangga yang dikonsumsi itu terlalu banyak. Contoh ini menunjukkan bahwa kepuasan maksimal dicapai dengan memakan 8 mangga dan jika seseorang terus makan hingga 9, 10 atau 11 mangga, maka kepuasan yang diperoleh akan lebih rendah daripada jika mereka hanya memakan 5 atau 8 mangga. Sekian dari pemaparan saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu grafik nilai guna. Berdasarkan penjelasan mengenai tabel 7.1 dan gambar 7.1, terdapat dua kurva, yaitu kurva nilai guna total atau total utility dan kurva nilai guna margin atau marginal utility, menggambarkan konsep hukum nilai guna marginal yang menurun. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kurva nilai guna total atau TU. Sumbu vertikal mewakili nilai guna total dan sumbu horizontal mewakili jumlah barang yang dikonsumsi. Misalnya, mangga. Kurva ini dimulai dari titik nol, yang berarti ketika tidak ada konsumsi, nilai guna total juga nol. Pada awalnya, kurva TU meningkat menunjukkan bahwa seiring penambahan konsumsi atau mangga, kepuasan total yang diperoleh bertambah. Namun, setelah konsumsi mencapai 8 mangga, kurva mulai menurun, menunjukkan bahwa konsumsi tambahan justru mengurangi kepuasan total. Yang kedua, kurva nilai guna marginal atau MU. Sumbu vertikal pada grafik ini menggambarkan nilai guna marginal, sementara sumbu horizontal menggambarkan jumlah barang yang dikonsumsi. Kurva MU turun dari kiri ke atas ke kanan bawah, mencerminkan bahwa tambahan kepuasan nilai guna marginal dari setiap tambahan unit barang yang dikonsumsi semakin berkurang. Kurva MU memotong sumbu horizontal setelah konsumsi 8 mangga, yang menunjukkan bahwa tambahan konsumsi setelah itu menghasilkan nilai guna marginal negatif. Ini berarti bahwa konsumsi lebih dari 8 mangga menurunkan kepuasan total. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemaksimuman nilai guna. Dalam teori akuntansi, Astagfirullah. Bisa dipotong kah ini? Lanjut, Mina. Dalam teori ekonomi, diasumsikan bahwa setiap individu berusaha untuk memaksimalkan kepuasan atau nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Jika hanya satu jenis barang yang dikonsumsi, menentukan tingkat konsumsi di mana nilai guna mencapai maksimum tidaklah sulit. Setiap orang akan mengonsumsi hingga titik di mana nilai guna total dari barang tersebut mencapai puncaknya sebelum penambahan konsumsi mulai mengurangi kepuasan yang diperoleh. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada cara memaksimalkan nilai guna. Untuk memaksimalkan kepuasan atau nilai guna, perlu memperhatikan harga barang yang berbeda. Jika harga setiap barang sama, nilai guna maksimum dicapai ketika guna marginal dari setiap barang juga sama. Misalnya, seseorang mengonsumsi 3 jenis barang, seperti pakaian, makanan, dan hiburan. Jika nilai guna marginal ketiga barang ini sama, kepuasan maksimum dicapai dengan mengonsumsi 3 unit pakaian, 5 unit makanan, dan 2 kali hiburan. Namun dalam kenyataan, harga barang tersebut berbeda. Jika harga barang A 3 kali lipat dari harga barang B, dan nilai guna marginal keduanya sama, lebih baik membeli barang B. Ini karena nilai guna marginal hanya sama dengan barang A, tetapi dengan harga lebih murah. Jika konsumsi membeli 3 unit barang B, mereka akan mendapatkan 3 kali nilai guna tambahan dari yang diperoleh dengan membeli 1 unit barang A. Sementara biaya yang dikeluarkan sama. Terima kasih, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjut syarat pemaksimuman nilai guna. Adapun syarat pemaksimal nilai guna yaitu untuk memaksimalkan nilai guna ketika harga barang-barang berbeda. Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan barang harus memberikan nilai guna marginal yang sama. Contohnya, jika seseorang memiliki uang Rp5.000 dan ingin membeli makanan atau pakaian dengan harga masing-masing Rp5.000, dan 1 unit makanan memberikan nilai guna marginal 5, sedangkan 1 unit pakaian memberikan nilai guna marginal 50. Maka membeli makanan memberikan 10 unit tambahan dengan nilai guna total 50. Yang kedua, membeli pakaian memberikan 1 unit tambahan dengan nilai guna marginal 50. Kedua pilihan memberikan nilai guna marginal yang sama. Dari sini muncul dan hipotesis, yaitu yang pertama, nilai guna maksimal tercapai ketika perbandingan nilai guna marginal dari berbagai barang sama dengan perbandingan harga-harganya. Yang kedua, nilai guna maksimum tercapai ketika nilai guna marginal per rupiah yang dikeluarkan untuk setiap barang yang sama. Secara aljabar, ini dinyatakan sebagai MUA per PA sama dengan MUB per PB sama dengan MUC per PC. Adalah nilai guna marginal PP adalah harga barang. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.